Ketika Rasulullah Mi'raj ke Sidratul Muntaha, apakah beliau bertemu dengan Allah secara langsung? Jawabannya iya. Makanya di antara dalil yang menunjukkan Allah di atas adalah Isra Mi'raj. Ya, kalau seandainya Allah tidak di atas, maka Nabi ngapain ke atas? Allazi ayyanal aina la yuqalu aillahu aina. Sebelum tempat ruang waktu itu ada, dia sudah ada. Maka dia tidak bisa dihukumi dengan tempat. Maka makna Ar-Rahman alal arsyistawa, maknanya bukan di atas. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Lalu untuk apa Isra Mi'raj itu? Tengok ayatnya baik-baik. Ketika Rasulullah Mi'raj ke Sidratul Muntaha, apakah beliau bertemu dengan Allah secara langsung? Jawabannya iya. Makanya di antara dalil yang menunjukkan Allah di atas adalah Isra Mi'raj. Ya, kalau seandainya Allah tidak di atas, maka Nabi ngapain ke atas? Ya, Nabi SAW ke atas ketemu dengan Allah sampai-sampai sebagian sahabat menyangka Nabi melihat Allah. Berarti Nabi sudah dekat sekali dengan zat Allah. Makanya Nabi ditanya, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah kau melihat Rabbmu? Kenapa pertanyaan timbul? Karena memang Nabi sudah terlalu dekat dengan siapa? Allah. Hal ra'aita rabbak? Dalam hadis yang saya melihat Allah, kata Nabi Muhammad SAW, "Nurun anna arahu." Ada cahaya yang menghalangi. Bagaimana saya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Makanya di antara dalil yang paling kuat yang diyakini oleh masyarakat kita seluruhnya, antum lihat pengajian-pengajian kalau acara Isra Mi'raj, Nabi ketemu Allah kemana? Ke atas, sudah dekat. Semua dai-dai seperti itu mengatakan demikian, karena memang fitrahnya Allah di atas, orang sudah tahu semuanya. Ya, kalau bilang Allah di mana-mana, ngapain ke atas? Ya, ke kanan, ke kiri, kemana-mana ada. Makanya di antara konsekuensi dari mengingkari Allah di atas berarti mengingkari mukjizat Isra Mi'raj. Ya, karena di antara mukjizat yang paling terkenal dari Nabi adalah Mi'rajnya Nabi, naik ke atas bertemu dengan Allah untuk menerima perintah. Makanya malaikat Jibril enggak ikut Nabi waktu itu. Waktu Nabi turun dari langit Sidratul Muntaha, turun ke bawah ketemu Nabi Musa. Nabi Musa tanya, "Bagaimana?" Nabi Musa aja enggak tahu pembicaraan antara Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, disyariatkan 50 salat sehari semalam, 50 waktu. Kata Nabi Musa, "Umatmu enggak kuat. Saya sudah mencoba umatku, minta keringanan." Kata Nabi, "Saya pun naik lagi ke atas." Ketemu siapa? Kata Allah. Kata Nabi, antara saya dengan Allah, ya. Jadi intinya Allah, Nabi turun, naik turun, ya. Ketemu Allah, ketemu Nabi Musa. Jadi Allah di atas sehingga Nabi bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Saking dekatnya Allah dengan Nabi, sampai-sampai sebagian sahabat bertanya, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah kau melihat apa? Rabbmu. Kata Nabi, "Ada cahaya, bagaimana saya bisa melihat?" Tidak ada dalil bahwa Nabi SAW jumpa Allah. Dianggapnya Nabi Muhammad itu ngelamar kerja. Lalu pas Isra Mi'raj itu berdialog, dijumpainya Allah di atas. Sejak kapan pula kau tahu Allah di atas? Allazi ayyanal aina la yuqalu aillahu aina. Sebelum tempat ruang waktu itu ada, dia sudah ada. Maka dia tidak bisa dihukumi dengan tempat. Maka makna Ar-Rahman alal arsyistawa, maknanya bukan di atas. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Lalu untuk apa Isra Mi'raj itu? Tengok ayatnya baik-baik. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Kami berkahi sekeliling Masjidil Aqsa Palestina. Untuk apa Allah perjalankan? Linuriyahu min ayatina. Kami ingin memperlihatkan kepada dia ayatina, tanda-tanda kami, tanda-tanda kebesaran kami. Allah tunjukkan kepada dia neraka, Allah tunjukkan surga, Allah tunjukkan azab, Allah tunjukkan macam-macam yang tak bisa dilihat mata, yang selama ini disebut dengan sam'iyat, hanya didengar telinga, ditengok oleh Nabi SAW. Tak ada ayat mengatakan, "Ku buat Isra Mi'raj karena aku ingin menunjukkan mukaku kepada Muhammad SAW." Nah, Allah tak perlu tempat kalau dia mau menampakkan dirinya. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Allah tak perlu momen kalau mau menjumpakan dirinya dengan Nabi Muhammad SAW. Allah tak perlu tempat karena Allah tak bertempat. Allah maujud bila makan, bukan Allah fi kulli makan. Ini pun jangan sampai kita terjebak pada tuduhan. Jangan kau ikut ceramah Somad itu. Somad mengatakan Allah di semua tempat. Dah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Idza sa'alaka ibadi anni, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, apa kau katakan? Fa inni qarib, aku dekat.
ujibu da'watad da'i. Aku bisa menjawab segala doa-doanya. Kalau dia panggil, aku bisa menyahut saking dekatnya. Maka diungkapkan oleh orang Nusantara dalam sebuah kalimat tentang hubungan kita dengan Allah. Jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh. Dekat dengan Allah tak bersentuh, jauh tak berjarak. Itulah Allah Subhanahu wa taala.